Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan materi dari pelajaran kuliah algoritma dan struktur data 2. Adapun materi yang akan disampaikan yakni materi AVL3, materi HEP3, materi BFS, dan materi DFS yang masing-masing akan disampaikan kepada Muhammad Robi sebagai penyampai materi AVL3, Salsa Darmayani Ohorela sebagai penyampai materi HEP3, Riki Arikuniawan sebagai penyampai materi BFS, dan Sheryl Febrian sebagai penyampai materi DFS. Baiklah, kepada Muhammad Robi, saya persilakan untuk presentasi dan penyampaian materi untuk Meet hari ini. Ya, baiklah. Terima kasih. Pada kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang materi AVL3. Perkenalkan nama saya Muhammad Robi, NPM 1923250037, dosen dari Pak Gasim. Langsung saja ke materi. Pengertian AVL3 adalah binary set tree yang memiliki perbedaan tinggi atau level maksimal 1 antara subtree kiri dan subtree kanan. AVL3 yang muncul untuk menyeimbangkan binary set tree dengan AVL3. Waktu pencarian dan bentuk tree dapat dipersingkat dan disederhanakan. Ini adalah contoh AVL3 gambar yang dimana dia mempunyai beberapa simpul, yaitu simpul 12 mempunyai anak sebelah kiri yaitu simpul 8 dan anak sebelah kanan mempunyai simpul 16 dan seterusnya. Penamaan not di AVL3 untuk menjaga tree tetap imbang. Setelah penyisipan sebuah node, dilakukan pemeriksaan dari node baru. Node pertama yang memiliki balance faktor lebih besar 1 diseimbangkan. Proses penyeimbangan dilakukan dengan single rotation dan double rotasi. Ini adalah penjelasan tentang tree atau pohon merupakan struktur data yang tidak linear yang digunakan untuk mempresentasikan data yang bersifat hierarki antara elemen-elemennya. Divisi tree yaitu kumpulan elemen yang salah satu elemennya disebut root atau akar dan elemen yang lainnya disebut simpul node yang terpecah menjadi sejumlah kumpul yang tidak saling berhubungan satu sama lain yang disebut subtree atau cabang. Tabel berikut menjelaskan beberapa istilah yang terdapat pada tree, yaitu pada tabel kolom pertama terminologi dan berikutnya divisi. Pada terminologi ini adalah predecessor. Divisinya node yang berada di atas node tertentu. Selanjutnya successor, node yang berada di bawah node tertentu. Ancestor, sebuah node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Descendant, sebuah node yang terletak pada node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Parent, predecessor, satu level di atas suatu node. Child, successor, satu level di bawah suatu node. Sibling, node-node yang memiliki varian yang sama. Subtree, suatu node beserta descendant-nya. Sys, banyaknya node dalam suatu tree. Heck, banyaknya tingkatan dalam satu tree.
root node khususnya yang tidak memiliki processor. Leaf node dalam materi yang tidak memiliki successor decree. Banyaknya sil dalam suatu node varies kumpul dari node depth. Hasil tingkat maksimum dikurang 1. AVL tree. Binary set tree yang tidak imbang memiliki efisiensi yang buruk. Work best 1 n. AVL tree. Alderson, Tversky, dan Ladis tree adalah BST yang imbang. Setiap node AVL tree memiliki balance faktor yang bernilai min 1, 0 atau 1. Ini ada paparan gambar yang di mana gambar ini memiliki setiap node. Selanjutnya node APL 3. Karena balance faktor tertinggi 2, sedangkan secara APL adalah selisih maksimal 1. Cara menentukan hack dan balance faktor node. Hack. Jika node tidak memiliki subtree hack sama dengan 0, jika node ada left hack sama dengan 1, jika internal node maka hack sama dengan hack tertinggi dari anak plus 1. Balance faktor. Selisih hack antara anak kiri dan anak kanan jika tidak memiliki anak dianggap 0. Ini adalah cara menghapus node di APL 3. Proses menghapus sebuah node di APL 3 hampir sama dengan BST. Penghapusan sebuah node dapat menyebabkan tree tidak seimbang. Setelah menghapus sebuah node, lakukan pengecekan dari node yang dihapus ke root. Menggunakan single atau double rotation untuk menyeimbangkan node yang tidak imbang. Selanjutnya, pencarian node yang balance diteruskan sampai ke root. Tahap penghapusan dalam APL 3. Case 1, X merupakan leaf hapus X. Case 2, jika X memiliki satu sil, maka gunakan sil tersebut untuk mengganti X. Kemudian hapus X. Case ketiga, jika X memiliki dua sil, ganti nilai X dengan node terbesar pada leaf subtree atau node terkecil pada rig subtree. Selanjutnya, hapus node yang nilainya digunakan untuk mengganti X. Selanjutnya, tahap menyeimbangkan node yang balance faktor tidak kurang 1, 0, 1 dilakukan dari node yang menghapus menuju ke root. Selanjutnya, penambahan node APL 3. Untuk menjaga tree tetap imbang, setelah penyisipan sebuah node, dilakukan pemeriksaan dari sebuah node baru ke root. Node pertama memiliki balance faktor lebih besar 1, disebut diseimbangkan. Selanjutnya, proses penyeimbangan dilakukan dengan single rotation, double rotation. Selanjutnya saya akan menjelaskan APL 3 balance faktor. Balance faktor sama dengan HL dikurang HR. Balance faktor node di APL 3 hapus plus 1,1, di min 1. Identifier LH leaf hack plus 1 leaf sub 3 lebih banyak dari rig sub 3. EH even hack 0 sub 3 kiri dan kanan hacknya sama. RH lebih kurang min 1, leaf sub 3 lebih pendek dari rig sub 3. Selanjutnya, menyeimbangkan APL 3. APL 3 diseimbang dengan merotasikan node ke kiri atau ke kanan. Kasus penyeimbangan pada sebuah node, ini adalah beberapa menyeimbangkan APL 3. Salah satunya leaf of left mengalami leaf hack dan leaf sub 3-nya mengalami leaf hack. Rig of mengalami rig hack dan rig sub 3 mengalami rig hack. Rig of left mengalami leaf hack dan leaf sub 3 mengalami rig hack. Leaf of
mengalami Rick hack dan Rick subtree mengalami lip hack. Selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan APL-A3. Salah satunya yaitu insert. Berikutnya ini langkah melakukan insertion pada APL-A3. 1. Melakukan insert dengan konsep seperti BST. 2. Lakukan pengecekan terhadap jalur dari penginputan not hingga ke root. Apakah ada varian A3 yang memiliki jumlah anak cabai yang tidak seimbang? Maka A3 akan dibuat balance dengan melakukan rotasi. Addition. Berikut ini langkah-langkah melakukan addition pada APL A3. Yang satu, dilakukan prosedur delete node sesuai konsep BST. Yang kedua, dilakukan pengecekan balance A3 pada varian dari node yang di delete hingga ke root. Jika tidak seimbang, maka dilakukan rotasi. Saya mengambil beberapa contoh tentang penjelasan contoh insertion. Ini adalah beberapa simpul yang terdiri dari simpul 30 mempunyai anak kiri 22, mempunyai anak kanan 45, dan seterusnya simpul 22 mempunyai anak sebelah kiri 15 dan sebelah kanan 27. Langsung saja ke penjelasan. Telah dilakukan insert node dengan value 12 dengan konsep sesuai BST. Kemudian dilakukan pengecekan terhadap jalur searah hingga ke root. Apakah ada tree yang anak cabangnya tidak balance? Ternyata rootnya memiliki cabang yang tidak balance. Dapat dilihat bahwa anak cabang kiri dari root memiliki tinggi 4, sedangkan anak cabang kanan dari root memiliki tinggi 2. Yang di mana kita bisa lihat dari violet sebelah kanan mempunyai dua cabang setelah simpul 30, dan sebelah kiri mempunyai 4 simpul yang di mana terdiri dari 12, 15, 10, dan 12. Selanjutnya, jika dikurangi 4 dikurang 2, maka hasilnya adalah 2, dan hal ini telah melanggar ketentuan APL-A3. Maka dari itu dilakukan rebalance APL-A3. Terlihat bahwa garis jalur tidak belok sub 3 pada anak cabang kiri. Maka dilakukan single rotasi, dan inilah hasilnya setelah dilakukan single rotasi. Bisa dilihat pada gambar di kiri ini, yang di mana ada garis warna merah yang sebelumnya belum mempunyai garis merah. Dapat dilihat bahwa telah terjadi single rotasi ke kanan karena anak cabang kiri tidak seimbang. Node dengan palu-palu 22 berotasi ke kanan menjadi root, kemudian node dengan palu 30 menjadi anak cabang kanan dari. Untuk node dengan palu 27 akan menjadi anak cabang kiri dari 30, yang dimana bisa dilihat dengan palu 22. Kemudian node 30 dengan palu 30 bisa dilihat di simpul 30 yang simpulnya T, yaitu cabang sebelah kanan, dan 27 di bawah simpul 30. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh deletion. Bisa dilihat ini adalah beberapa simpul atau sepohon. Selanjutnya akan dilakukan detection pada node dengan value 60. Bisa dilihat ini adalah simpul 60. Maka diambil node dari anak cabang kiri dengan value paling besar, karena di contohnya hanya ada satu node pada anak cabang kiri, maka node dengan value 55 akan menggantikan posisi 660.
bisa dilihat value 60 ini akan digantikan oleh posisi 55. Selanjutnya, setelah posisi not berpindah, maka not value 55 menjadi tidak balance karena nama memiliki 0 anak cabang kiri dan 2 anak cabang kanan beda 2. Maka dilakukan rotate ke kiri agar kembali seimbang sehingga not value 65 akan menjadi variannya dan not value 55 akan menjadi anak cabang kiri dan value 65. Yang di mana anak value not simpul 55 ini mempunyai 2 anak cabang yang di mana salah satu 65 dan 70. Selanjutnya kembali pengecekan jalur ke atas, yaitu simpul 50 ternyata anak cabang kiri tinggi 4 dan cabang kanan tinggi 2. Tes. Tes. Ya, Lancar, ya. Bi. Aku tadi Silakan presentasi tadi. Oh iya dah. Ini tadi disampaikan mana tadi? Maaf, tadi isinya lah apa? Boleh dicek. Sampai ke mana tadi? Sampai ke materi DST. DST ya. Ini yang pohon atau yang mana? Binary search option. Yang ini kan? Coba saya scan. Sudah. Belum ya ini? Belum muncul. Yang next ini tadi. Berarti. Tampilkan itu materi. Sudah baik oke ya. Bawah ya? lagi. Ya oke. Oke. Di operasi. Oke, baiklah, lanjut saya lagi. akan oke. Saya akan lanjutkan di mana tadi ada kendala pada jaringan. Selanjutnya saya akan menjelaskan operasi insertion. Secara umum, operasi insertion pada APL sama seperti insertion pada BST. Namun pada APL 3 ada 4 kasus yang biasanya terjadi saat operasi insert dilakukan, yaitu tes. Lancar. Lancar. DC ya. Kalau aku DC tolong ya kabari. Iya. Oke. Untuk Abi silakan lagi lanjut presentasi. Atau aku ganti sinyal dulu. Masih di materi option. Yang di ya, oke benar. Lanjut. Saya akan sebelumnya tadi ada kendala pada jaringan. Baiklah, saya akan di sini melanjutkan tentang operasi insertion. Secara umum, operasi insertion pada APL3 sama seperti insertion pada BST. Namun pada APL3 ada 4 kasus yang biasanya terjadi saat operasi insert dilakukan, yaitu anggap T adalah not yang harus diseimbangkan kembali. Pada contoh kasus pertama, kasus 1, not terdalam terletak pada sub 3 kiri dan dari anak kiri. Yang dimana bisa dilihat ini ada contoh kasus 1 yang terdiri dari beberapa subpohon 27, 18, dan 5. Selanjutnya kasus 2. Not terdalam terletak pada sub 3 kanan dari anak kanan T. Kasus 2 bisa dilihat ada beberapa pohon. Salah satunya 30, 45, dan anak 75. Kasus 3, not terdalam terletak pada sub 3 kanan dari anak kiri T. Kasus ketiga ini mempunyai sepohon 53, 72, dan 63. Selanjutnya kasus 4.
not terdalam terletak pada subteri kiri dari anak kanan T. Kasus 4 ini yang di mana dia ini mempunyai simpul kiri yaitu pohon 37 ke 16 selanjutnya ke 22. Dari beberapa contoh kasus ini kita bisa lihat salah satunya yang kasus 1 ini yang dimana dia mempunyai terletak anaknya itu yaitu simpul kiri, dan kasus 2 ini anaknya terletak pada simpul kanan. Selanjutnya kasus 3 ini anaknya mempunyai di sebelah kanan, dan kasus 4 mempunyai simpul anak sebelah kiri. Selanjutnya kembali ke 4 kasus tersebut. Keempat kasus tersebut dapat diselesaikan dengan melakukan rotasi. Kasus 1 dan 2 dengan single rotasi, kasus 3 dan kasus 4 dengan double rotasi. Operasi deletion. Ada 2 kasus yang biasanya terjadi saat operasi delete dilakukan, yaitu kasus 1, jika not yang akan dihapus berada pada posisi leaf atau not tanpa anak, maka dapat langsung dihapus. Kasus 2, jika not yang akan dihapus memiliki anak, maka proses penghapusnya harus dicek kembali untuk menyeimbangkan binary seed tree dengan perbedaan tinggi atau level maksimal 1. Anggap saja T adalah node yang harus diseimbangkan kembali. Kasus 1, node terdalam terletak pada subtree kiri dari anak tree leaves. Kasus 2, node terletak pada subtree kanan anak. Kasus 3, node terletak pada subtree kanan dari anak kiri. Kasus 4, node terletak pada subtree dari anak kanan yang dimana tadi saya sampaikan pada slide ke-19. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa contoh dalam menghapus node APL3. Terdapat APL3 yang kemudian dihapus node 60 dengan gambaran sebagai berikut. Bisa dilihat ini beberapa simpul contoh dalam menghapus node APL3. Dan kemudian dihapus node 65 yang dimana 65 ini ditukar dengan anak 55 yang akan menggantikan posisi node 60 adalah node 55 akan terjadi ketidakseimbangan dengan tampilan sebagai berikut. Ini ada tampilannya yang di mana sebelumnya 55 mempunyai simpul 60 dan 50 mempunyai simpul sebelah kiri 25. Selanjutnya dari simpul 50 yang telah diselesaikan ditukar dengan 55 simpul sebelah kanan, dan simpul sebelah kiri tetap di angka 25. Selanjutnya maka akan dilakukan single rotation pada node 55 dengan kasus ketidakseimbangan pada kasus nomor 2. Dengan tampilan setelah dilakukan single rotation sebagai berikut. Mungkin bisa dijeda beberapa menit karena lagi azan ini. Oke, aman. Baiklah, mungkin itu saja dari materi yang saya sampaikan tentang penjelasan APL3. Baiklah, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau bertanya dari Vicky, Salsa, dan Cheryl? Tes. Halo. Oke. Saya izin bertanya.
Apa maksud dari binary option tree? Iya ya? Pertanyaan saya, apa maksud dan penjelasan dari binary option tree? Terima kasih. Option tree. Baiklah. Iya. Screenshotnya, screennya belum muncul tuh, Robi. Tolong Oh iya, bentar. dimuncul. Upaya baik. Iya ya. Tadi penjelasannya tentang apa tadi, Ki? Binary Pertanyaan tentang binary, penjelasan binary option tree. option tree. Ya, option. Option tree. Option tree. Oh iya, Ki, aku halo? Iya ya. Atau konsepnya yang kayak gini aku jawabnya ya? Atau sekali etiku benanya dulu mungkin? Ya, oke. Saya ingin bertanya. Bagi bentar ya, aku catat dulu. Tadi kau nanya tentang apa tadi ya? Apa maksud dari binary option tree? Lanjutnya? Selesai? Saya ingin bertanya tentang, coba dijelaskan kembali tentang penghapusan not pada AVL3. Ya, baiklah. Selanjutnya, Keril. Apakah saudara Keril ingin bertanya? Ya, saya ingin bertanya. Ini materi tentang AVL3 kan? Ya benar. Bagaimana cara membuat operasi penyisipan di AVL3? Penyisipan AVL3 ya? Membuat operasi penyisipan di AVL3. Oke, oke. Dan baiklah, mungkin di sini saya akan menjawab dulu dari beberapa saudara yang bisa saya jawab, yaitu salah satunya, bentar ya. Mungkin di sini saya akan menjawab dulu dari pertanyaan saudara Salsa, bagaimana cara penghapusan not AVL3. Di sini ada beberapa poin dalam tahap penghapusan not AVL3. Salah satunya yaitu dari case pertama, X merupakan lip, hapus X. Case 2, jika X memiliki satu seal, maka gunakan seal tersebut untuk menggantikan X. Kemudian hapus X. Case 3, jika X memiliki dua seal, ganti nilai X dengan not terbesar pada lip subtree atau not terkecil pada rig subtree. Hapus not yang nilainya digunakan untuk mengganti X. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan ketiga, yaitu saudara Keril, penyisipan pada AVL3. Penghapusan VL tadi, pertanyaan tadi apa? Selain daripada itu,
Bentar, pertanyaan tadi apa? Oh, iya, masuk. Baiklah, saya akan menjawab. Maaf kalau sedikit lama menunggu. Tadi pertanyaannya penyisipan pada APL 3. Penyisipan pada not di APL 3 salah satunya untuk menjaga tree tetap imbang setelah penyisipan sebuah not, maka dilakukan pemeriksaan dari not baru ke root. Not pertama yang memiliki balance faktor lebih besar satu diseimbangkan. Prosesnya penyeimbangan dilakukan dengan single rotation dan double rotation. Ini masih satu lagi ya yang perlu saya jawab. Maksud dari binary option tree. Maksud dari operation binary, maksud dari binary option tree adalah tree atau pohon merupakan struktur data yang dilakukan linear yang digunakan untuk mempresentasikan data yang bersifat hierarki antara elemen-elemennya. Divisi tree yaitu kumpulan elemen yang salah satu elemennya disebut root atau akar dan elemen yang lainnya disebut simple node yang terpecah menjadi sejumlah kumpulan yang tidak saling berhubungan satu sama lain yang disebut subtree atau cabang. Dari beberapa pertanyaan yang saya jawab tadi, maksud dari operation 1 yang diberi oleh saudara Ricky, apakah penjelasan saya tadi tepat atau kurang tepat? Kepada saudara? Menurut saya itu sudah lengkap. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, baiklah. Selanjutnya ini penjelasan tadi saya jawab pertanyaan dari Salesa. Bagaimana cara penghapusan not APL 3? Apakah dari jawaban saya tadi tepat atau kurang tepat? Terima kasih atas jawabannya. Saya merasa puas dengan jawaban tersebut. Terima kasih. Ya, selanjutnya pertanyaan dari ketiga yaitu yang saudara Sheryl tentang penyisipan APL 3. Apakah jawaban saya tadi tepat atau kurang tepat? Terima kasih dan cukup jelas. Baiklah, dalam penyampaian materi pada materi APL 3, apakah dari teman-teman ada yang menambahkan atau kurang jelas dari penjelasan saya tadi? Menurut saya itu sudah jelas semua, termasuk dari penyampaian materi, serta menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Itu sudah lengkap semua. Ya. Baiklah, dari beberapa masukan dari teman-teman dan pertanyaan, apabila dari penyampaian saya kurang tepat dalam memaparkan materi APL 3,
mohon di penjelasan atau baiklah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih Robi telah menyampaikan materi tentang AVL3. Mari kita lanjutkan kepada presentasi selanjutnya, yaitu kepada Salsa Darmayani untuk menyampaikan materi HEP3. Pada Salsa kami persilakan. Akan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi pada siang hari ini, yaitu materi HIP3. Nama saya Salsa Darmayani Ohorela, NPM 2024250066 pada mata kuliah Algoritma dan Struktur Data 2. Dengan dosen penguji, Doktorandus Gasim Eskom MSI. Kembali ke struktur data hierarkis, terdapat satu struktur binary tree yang bernama binary heap. Suatu binary heap adalah binary tree yang di dalamnya tersimpan data dengan cara pengurutan tertentu. Dalam binary heap, dengan kaidah min heap, data pada setiap parent dalam tree harus tidak boleh lebih besar dari data pada anak-anaknya. Dengan demikian, root dari tree berisi bilangan terkecil dari semua bilangan dalam tree. Dalam binary heap, dengan kaidah max heap, parent tidak boleh lebih kecil dari anak-anaknya, sehingga root berisi bilangan terbesar dari semua bilangan dalam tree. Sementara itu, dalam kuliah mengenai struktur data hierarkis, dibahas definisi complete binary tree. Suatu complete binary tree adalah suatu binary tree yang memiliki bentuk khusus sehingga menjadi satu-satunya binary tree yang dapat dipresentasikan hanya dengan array tanpa kehilangan informasi strukturnya. Atau siapa ayah, siapa anak-anaknya dapat diketahui melalui fungsi antara indeks di dalam array tersebut. Konsep binary heap ini dikombinasikan dengan konsep complete binary tree. Complete binary tree tersebut menghasilkan suatu struktur priority queue yang memiliki performance atau biasa disebut dengan long n. Tanpa itu, suatu priority queue memerlukan operasi O atau N. EI. Dengan sorted array memerlukan N queue O atau N. The queue O atau 1 atau unsorted array memerlukan N queue O atau 1. Dan the queue O atau 0 yang memiliki perbaikan performance dari O sama dengan N menjadi O atau long N. Hanya pada konsep abstraksinya saja, sementara presentasinya tetap sama-sama dengan array.
Operasi NQW atau menginsert data ke dalam QW pada struktur ini bisa mencapai O atau long N dengan suatu proses complete up dan operasi DQW atau meremove data terkecil untuk min heap atau data terbesar untuk max heap dengan proses complete down. Kedua algoritma ini beriterasi secara worst case antara root dengan leaf tanpa mengganggu node-node yang lain. Manfaat selain sebagai suatu priority QW, struktur ini mengilhami algoritma sorting yang bernama heap sort yang memiliki performance O sama dengan O atau bisa dikatakan N long N. Sebanding dengan quicksort dan merge sort, heap sort mengurutkan data mirip seperti selection sort. Namun jika selection sort melakukan pencarian data minimum secara sekuensial O atau N pada data, heap sort hanya melakukan DQW secara O atau long N. Di awal priority, QW yang semula berisi semua data dan tersusun membentuk heap dengan suatu proses heapv yang bersifat O atau N long N. Selain itu, terdapat sejumlah manfaat lain, yaitu dalam struktur mendukung proses eksternal data sorting. Priority QW dan heap. Sebagai review, complete binary tree, yaitu sebuah tree adalah terisi komplit, kecuali pada level terbawah yang terisi dari kiri ke kanan, seperti pada gambar berikut ini. Priority QW. Sebuah QW dengan perbedaan aturan sebagai berikut. Operasi NQW tidak selalu menambahkan elemen pada akhir QW, namun meletakkannya sesuai urutan prioritas. Sedangkan binary heap hanya diperbolehkan mengakses atau membaca item yang minimum. Dan operasi dasarnya yaitu menambahkan item baru dengan kompleksitas waktu worst case yang logaritmik. Juga menghapus item yang minimum dengan kompleksitas waktu worst case yang logaritmik. Dan juga mencari item yang minimum dengan kompleksitas waktu konstan. Properties atau aturan. Struktur properti. Data disimpan pada complete binary tree. Tree selalu balance. Seluruh operasi dijamin O atau long N pada worst case. Data disimpan menggunakan array atau Java until vector. Ordering property. Heap order. Parent lebih kecil sama dengan child. Pada gambar berikut ini, yang mana yang termasuk binary heap? Tentu saja pada gambar kelima ini. Karena pada gambar ini, pohon ini terisi penuh atau komplit.
kecuali pada level terbawah yang tidak terisi dari kiri ke kanan. Presentasi heap. Root pada indeks 0, anak kiri dari I pada indeks 2I tambah 1. Anak kanan dari I pada indeks 2I tambah 2 sama dengan 2I tambah 1. Parent dari I pada indeks I kurang 1/2. Insert 2. Tiga, 2 lebih kecil daripada 3, maka 2 akan menggantikan posisi 3. Seperti pada gambar ini. Karena 2 tidak lebih kecil dari 1, maka 2 tetap. Contoh insertion yang lain, yaitu insert 14. 14 lebih kecil daripada 31, maka 14 akan menggantikan posisi 31. Seperti pada gambar berikut ini. Dan anak simpul 14 lebih kecil daripada 21, maka akan menggantikan posisi 21. Karena not 14 tidak lebih besar daripada simpul 13, maka simpul 14 tetap. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan pada penjelasan heap tree untuk hari ini. Dipersilahkan untuk teman-teman yang lain jika ada pertanyaan atau yang lainnya mohon disampaikan. Baiklah, untuk saya boleh bertanya untuk mengenai materi materi heap tree. Dipersilahkan kepada Ricky Ari Kurniawan untuk bertanya. Saya ingin bertanya bagaimana penerapan simpul pada materi heap. Kepada yang lain boleh bertanya kepada Salsa untuk pertanyaan tentang materi heap tree. Dipersilakan untuk teman-teman yang lain untuk memberikan pertanyaannya atau yang lainnya. Untuk teman-teman yang lain, saya persilahkan untuk memberikan pertanyaannya.
Karena belum ada pertanyaan, saya akan menjawab pertanyaan Bentar. dari Ricky Ari. Tes. Tes. Bagaimana penerapan simpul dari Max Heap? Penerapan simpul dari Max Heap yaitu ketentuannya bahwa nilai node lebih besar atau sama dengan dari nilai shieldnya. Itu untuk materi maksib ya? Iya. Oke. Saya sudah jelas menurut saya untuk penjelasan materi dari maksib. Terima kasih Apakah ada atas. teman-teman yang lain? Ada Ya, pertanyaannya? saya mau nanya nih pada saudara Salsa mengenai tentang ini yang sebutkan beberapa operasi dasar pada binary heap. Apakah pertanyaan saya jelas? Jelas. Oke. Dari teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, Dipersilahkan. bagaimana proses penghapusan di dalam HEP3? Baik, untuk pertanyaannya, saya akan meminta waktu sebentar untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Robi dengan pertanyaan, sebutkan operasi dasar pada binary heap. Operasi dasar pada binary heap yaitu 1. Menambahkan item baru dengan kompleksitas waktu worst case yang logaritmik. 2. Menghapus item yang minimum dengan kompleksitas waktu worst case yang logaritmik, serta mencari item yang minimum dengan kompleksitas waktu konstan. Apakah jawaban yang saya sampaikan sudah jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih ya atas jawabannya.
Saya akan menjelaskan pertanyaan dari Sheryl dengan pertanyaannya yaitu bagaimana proses penghapusan di dalam HIP3. Algoritma penghapusan dalam HIP3 yaitu ambil nilai HIP pada node terakhir dan dipakai sebagai nilai root. Lakukan proses reorganisasi HIP pada root. Umumnya proses yang dilakukan adalah proses shift down. Banyak simpul dikurang dengan 1. Sekian jawaban yang saya sampaikan. Apakah dari saudara Sheryl sudah jelas? Terima kasih Salsa, dan jawabannya sudah cukup jelas. Sekian presentasi dan waktu tanya jawabnya. Saya mengucapkan terima kasih. Kalau ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk presentasi selanjutnya itu saya untuk presentasi di BFS. Tunggu sebentar. Baiklah, perkenalkan saya Diki Ari Kurniawan ingin mempresentasikan materi kuliah tentang HIP3. Baiklah, saya akan buka slide-nya. Saya akan menjelaskan tentang materi BFS. Pada BFS ada penjelasan tentang traversal di dalam graf, berarti mengunjungi simpul-simpul dengan cara sistematik. Algoritma traversal di dalam graf BFS atau pencarian melebar yang disebut breadth first search. Algoritma pencarian melebar atau BFS yaitu dibagi menjadi 3. 1. Traversal dimulai dari simpul V. Kedua, algoritma. Lalu kunjungi simpul V. Yang kedua, kunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul V terlebih dahulu. 3. Kunjungi simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul-simpul yang tadi dikunjungi. Demikian seterusnya. Jika graf berbentuk pohon berakar, maka semua simpul pada aras D dikunjungi lebih dahulu sebelum mengunjungi simpul-simpul pada aras D plus 1. Misalkan traversal dimulai dari simpul 1. Gambar A yaitu BFS 1, simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4, simpul 5, simpul 6, simpul 7, dan simpul 8. Lalu yang kedua, gambar kedua, yakni gambar B, BFS 1, simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4, simpul 5, simpul 6, simpul 7, dan simpul 8. Lalu pada gambar ketiga, yakni gambar C, BFS 1, yaitu simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4, simpul 5, simpul 6, simpul 7, simpul 8, simpul 9. Baiklah, saya akan lanjut ke materi selanjutnya. Pada materi yang ini, materi kedua, pada BFS 1 ada pseudo algoritma yang memerlukan 1.
matriks ketetanggaan A sama dengan kurung siku A IJ tutup kurung yang berukuran N kali N. Jika A IJ sama dengan 1, simpul I dan simpul J bertetangga. Jika A IJ sama dengan 0, simpul I dan simpul J tidak bertetangga. Lalu yang kedua, antrean Q untuk menyimpan simpul yang telah dikunjungi. Yang ketiga, tabel boolean yang bernama dikunjungi sebagai berikut. Dikunjungi sama dengan array buka kurung simpul buka 1.2n tutup kurung simpul of boolean. Jika dikunjungi I sama dengan true, simpul I sudah dikunjungi. Jika dikunjungi I sama dengan false, simpul I belum dikunjungi. Inisialisasi tabel yakni sebagai berikut. For I lebih kecil dari 1, to N, do, dikunjungi I lebih kecil ke false, and for. Prosedur BFS, input V integer. Kemudian di dalam prosedur tersebut dimasukkan V adalah simpul awal kunjungan. Lalu untuk output, semua simpul yang dikunjungi dicetak ke layar. Deklarasinya W menggunakan tipe integer, Q menggunakan tipe antrean. Prosedur buat antrean, input atau output Q sama dengan antrean. Prosedur masuk antrean, input atau output Q, antrean, input V sama dengan integer. Prosedur hapus antrean, input atau output Q, antrean, output V, integer. Function antrean kosong, input Q, antrean lebih besar menuju ke boolean. True jika antrean Q kosong, false jika sebaliknya. Algoritma buat antrean Q, write untuk V, dikunjungi V apabila true, masuk antrean Q, V. Not, kunjungi semua simpul graph selama antrean belum kosong. Deklarasinya while not antrean kosong, Q, do. Hapus antrean Q, V. Simpul V telah dikunjungi, hapus dari antrean. Kemudian for tiap simpul W yang bertetangga dengan simpul V, do. Jika not dikunjungi W, then write W. Lalu cetak simpul yang dikunjungi, masuk ke antrean untuk return Q dan W. Lalu tambahkan lagi dikunjungi W menuju true. And if, and for, dan and while. Prosedur BFS. Jika traversal dengan algoritma pencarian BFS, masukkan V adalah simpul awal kunjungan dan Q untuk antrean. Sekian presentasi dari saya. Apabila teman-teman ingin bertanya, boleh persilakan. Demikian ini Ki, saya mau nanya Ki. Apa tadi ya? Coba Ki, sebutkan beberapa langkah dalam algoritma BFS dan contoh sepohonnya. Sepohon ya? Ya. Dan langkah-langkahnya. Langkah-langkah dalam Baik. Tunggu sebentar. Untuk pertanyaan Robi mengenai struktur penjelasan BFS, yakni
simpul saya jelaskan sedikit. BFS atau Research merupakan suatu algoritma pencarian secara melebar, mulai dari titik awal pencarian atau root hingga menemukan titik tujuan. Pencarian diawali dari titik awal, kemudian mengunjungi titik-titik yang bertetangga atau sejajar terlebih dahulu. Jika masih tidak ditemukan, dilanjutkan dengan mengunjungi titik berikut dengan syarat masih bertetangga. Dimulai dari simpul A menuju ke B, dari B menuju ke E, lalu menuju ke K. Dari B ada 2 cabang, yakni ke E dan F. Dari simpul A menuju ke C, C menuju ke G ada 2 cabang, menuju ke G dan H, lalu simpul G menuju ke L. Kemudian untuk simpul A menuju ke D, D ada 2 cabang. Cabang pertama menuju ke I, cabang kedua menuju ke J, lalu simpul I menuju ke M. Apa? Baiklah, itu jawaban saya, Robi. Apa kurang jelas? Ya, baiklah, sudah jelas sih. Terima kasih atas jawabannya. Untuk teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Ya. apa kegunaan BFS? Saya akan menjawab pertanyaan dari Sheryl tadi. Apa kegunaan BFS? BFS adalah algoritma pencarian secara melebar, mulai dari titik awal pencarian atau root hingga menemukan titik tujuan. Kita menggunakan algoritma untuk mencari root yang ingin dicari dan memulainya dari simpul pertama hingga menemukan titik tujuan menggunakan algoritma. Jika tidak ditemukan, syaratnya ialah mengunjungi simpul-simpul yang bertetangga dengan simpul pertama. Untuk Sheryl ada yang dijelaskan? Ada yang kurang? Terima kasih Riki, dan jawabannya sudah cukup jelas. Oke, terima kasih. Untuk ada yang lain lagi ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Salsa? Oh ya, baik-baik. coba jelaskan kembali tentang psikot algoritma BFS 1. Pseudocode ya? Iya. Baik-baik. Baiklah, saya akan menjelaskan ulang tentang pseudocode BFS. Pseudocode algoritma BFS ini memerlukan satu matriks ketetanggaan A sama dengan AIJ yang berukuran N kali N. Deskripsinya, jika AIJ sama dengan 1, simpul I, maka simpul I dan simpul J bertetangga. Kemudian, jika AIJ sama dengan 0, maka simpul I dan simpul J tidak bertetangga. Lalu ada opsi yang kedua, yaitu antrian key untuk menyimpan simpul yang telah dikunjungi. Tabel boolean yang dikunjungi dinamai dikunjungi di dalam pseudocode-nya. Jika dikunjungi I sama dengan true, maka simpul I sudah dikunjungi. Jika boolean dikunjungi I sama dengan false, maka simpul I belum dikunjungi. Prosedurnya ialah memasukkan V sebagai simpul awal kunjungan dan keluaran dari simpul tersebut
menjadikan semua simpul yang telah dikunjungi dicetak ke dalam layar atau tampilan visualisernya. Kemudian ada deklarasi dari tipe boolean untuk BFS ini. W sebagai prototype integer dan key sebagai prototype anteian. Lalu ada prosedur tambahan yaitu prosedur buat anteian yang di dalamnya terdapat input atau output key yang penjelasannya anteian. Lalu ada juga prosedur masuk anteian yang di dalamnya terdapat input atau output key. Di dalam output ini key sebagai anteian lalu menginput v prototype integer. Kemudian ada juga prosedur hapus anteian yang di dalamnya terdapat input atau output key sebagai anteian dan men-output v sebagai prototype integer. Lalu ada juga function yang digunakan untuk anteian kosong yang di dalamnya terdapat input key sama dengan anteian kembali ke boolean. Itu saja penjelasan saya. Apabila Salsa ada kurang, boleh tanyakan lagi. Pada Salsa, bagaimana jawaban saya? Ada yang kurang atau tidak? Sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya. Saya puas dengan jawaban yang diberikan oleh Ricky. Terima kasih. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah memberi saya kesempatan untuk menjelaskan materi BSF. Apabila ada kekurangan atau ketidakjelasan materi tersebut, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dilanjutkan untuk materi DFS. Kepada Sheryl kami persilakan untuk menjelaskan materi dan mereview materi DFS. Silakan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang DFS. Sebelum saya menjelaskan materi tentang DFS, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sheryl Febrian. Nomor pokok mahasiswa saya 2024250074. Di sini saya akan membawakan materi DFS atau kepanjangannya Depth First Search atau bisa diartikan dengan pencarian mendalam. Dan sekarang saya akan mulai menjelaskannya. Metode pencarian mendalam atau DFS. Yang pertama, traversal dimulai dari simpul V. Yang kedua, algoritma. Algoritma terdiri dari 1. Kunjungi simpul V. 2. Kunjungi simpul W yang bertetangga dengan simpul V. Yang ketiga, ulangi DFS mulai dari simpul W. Yang keempat, ketika mencapai simpul U, sedemikian sehingga semua simpul yang bertetangga dengannya telah dikunjungi. Pencarian dirunut balik atau backtrack ke simpul terakhir yang dikunjungi sebelumnya dan mempunyai simpul W yang belum dikunjungi. Yang kelima, pencarian berakhir bila tidak ada lagi simpul yang belum dikunjungi, yang dapat dicapai dari simpul yang telah dikunjungi. Contoh kedua, misalkan traversal dimulai dari simpul 1. Gambar A, DFS 1 sama dengan simpul 1, simpul kedua, simpul keempat, simpul ke-8, simpul ke-5, simpul ke-6, simpul ke-3, dan simpul ke-7. Gambar kedua, yaitu gambar B, DFS 1. Simpul ke-1, simpul 2, simpul 3, simpul 6, simpul 8, simpul 4, simpul 5, dan simpul 7.
Gambar ketiga atau gambar C, DFS1 sama dengan simpul 1, simpul 2, simpul 5, simpul 8, simpul 9, simpul 6, simpul 3, simpul 7, dan simpul keempat. Prosedur DFS atau input V sebagai integer mengunjungi seluruh simpul graf dengan algoritma pencarian DFS. Masukkan V adalah simpul awal kunjungan. Keluaran adalah semua simpul yang dikunjungi ditulis ke layar. Deklarasi W sebagai integer. Algoritma write atau V dikunjungi V lebih kecil dari true. For tiap simpul W yang bertetangga dengan simpul V, do if not dikunjungi W, then. DFS atau W, and if, dan and for. Algoritma DFS lengkapnya adalah prosedur DFS atau dalam kurung input P sebagai integer mengunjungi seluruh simpul graf dengan algoritma pencarian DFS. Masukkan V adalah simpul awal kunjungan. Keluaran adalah simpul yang dikunjungi. Saya lanjut ke selanjutnya karena ini sudah saya baca. Aplikasi DFS. Yang pertama search engine, Google, Yahoo, dan Alta Vista. Komponen search engine yang pertama Web Spider, program penjelajah web atau web server. Yang kedua, indeks, basis data yang menyimpan kata-kata penting pada setiap halaman web. Yang ketiga, query, pencarian berdasarkan string yang dimasukkan oleh pengguna atau end user. Secara periodik, setiap jam atau setiap hari, Spider menjelajahi internet yang mengunjungi halaman-halaman web, mengambil kata-kata penting di dalam web, dan menyimpannya di dalam indeks. Query dilakukan terhadap indeks, bukan terhadap website yang aktual. Berikut adalah pencarian Huffman coding dalam Google. Bagaimana Spider menjelajahi surfing web? Yang pertama, halaman web dimodelkan sebagai berarah. Yang kedua, simpul menyatakan halaman web atau web page. Yang ketiga, sisi menyatakan link ke halaman web. Yang keempat, bagaimana teknik menjelajahi web secara DFS. Dan ini sedikit pertanyaan yang akan ditanyakan oleh teman-teman kalau ingin bertanya. Dan sekian materi saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Ya, silakan, Ricky. bagaimana cara DFS itu menemukan simpul tujuan? Boleh diulang? Bagaimana cara DFS mulai dari simpul awal hingga ke simpul tujuan? Option. Mohon Saya ditunggu ingin sebentar. bertanya. Ya, silakan Salsa. Coba jelaskan tentang pencarian yang dilakukan oleh DFS. Bisa diulang Salsa? Coba jelaskan pencarian pada metode pencarian pada sebuah pohon yang dilakukan oleh DFS. Baik, mohon ditunggu sebentar. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, ini saya ingin bertanya. Itu kan dalam penggunaan binary VFS. Baik, mohon ditunggu sebentar. Saya ingin mencari jawabannya.
Ya, tes, tes. Tes, tes. Ya, Halo. ya. Ini, tadi saya mau nanya nih, Hmm. kan kegunaan dalam penggunaan algoritma binary BFS. Kegunaan Kegunaan binary BFS. binary BFS. DFS. Oke, mohon ditunggu sebentar. Saya berhenti share screen sebentar. Oke, oke. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ricky, yaitu bagaimana cara DFS mulai dari simpul awal hingga ke simpul tujuan. Simpul-simpul yang sudah dilahirkan DFS dinamakan simpul anak kiri dan simpul anak kanan.
Yang kedua, simpul yang dibentuk terlebih dahulu simpul sebelah kiri dan mendalam sampai ditemukan solusi. Jika lintasan yang sedang dibentuk tidak mengarah ke solusi, maka lintasan yang sebelah kiri dihentikan, disebut simpul mati, dan dilanjutkan ke simpul anak kanan terdekat. Simpul yang sudah dihentikan atau simpul mati tidak akan pernah diperluas lagi. Bila tidak ada lagi simpul anak yang dapat dibangkitkan, maka pencarian solusi dilanjutkan dengan melakukan pembentukan ke simpul hidup terdekat. Selanjutnya, simpul ini menjadi simpul yang hidup yang baru. Yang kelima, lintasan baru dibangun kembali sampai lintasan tersebut membentuk solusi. Itu saja jawabannya kepada Ricky. Apakah sudah cukup jelas? Jelas. Terima kasih atas penjelasannya. Oke. Mohon ditunggu sebentar. Saya apa ada gangguan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Salsa. Di sini saya akan share screen. Baik. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Salsa. Algoritma Depth First Search atau DFS, algoritma DFS adalah salah satu algoritma pencarian solusi yang digunakan dalam kecerdasan buatan. Algoritma ini termasuk salah satu jenis uninformed algoritma, yaitu algoritma yang melakukan pencarian dalam urutan tertentu, tapi tidak memiliki informasi apa-apa sebagai dasar pencarian.
dalam urutan tertentu tetapi tidak memiliki informasi apa-apa sebagai dasar pencarian kecuali hanya mengikuti pola yang diberikan. Di dalam DFS, pencarian dilakukan pada struktur pohon, yaitu kumpulan semua kondisi yang mungkin diimplementasikan dalam sebuah struktur pohon. Paling atas adalah akar atau root yang berisi kondisi awal pencarian atau initial state, dan di bawahnya adalah kondisi-kondisi berikutnya sampai kepada kondisi tujuan atau goal state. Terima kasih atas jawabannya. Oke, apakah sudah cukup jelas? Iya, saya sudah mengerti apa yang tadi disampaikan. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Oke. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya dan saya ingin menutupnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apakah sudah selesai untuk Sheryl menyampaikan materi? Ya, saya sudah menjelaskan materi tersebut dan sudah menjawab pertanyaan sedikit dari teman-teman. Baiklah, terima kasih untuk Robi, untuk Salsa, untuk Sheryl untuk menyampaikan materi dari pelajaran mata kuliah algoritma struktur data 2. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Oke. Jadi boleh diedit, terus Sama mati ke saya rekodnya. Closing masa. Recordnya apa?